Nah, lawan dari kaya, jangan salah tafsir. Quran surah 53 ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang telah menjadikan seseorang itu kaya atau cukup. Lawannya cukup. Jadi kalau persepsi manusia disebut keliru oleh Quran. Orang mengatakan kaya lawannya miskin. Tapi kata Quran nggak ada orang miskin, adanya orang cukup. Karena ternyata ketika Allah memberikan kita rezeki itu cukup untuk kita hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini kajian tentang tafsir Al-Qur'an. Dari apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat itu, sepertinya beliau mengikuti terjemahan Al-Quran yang beredar, bahwasanya aghna wa aqna. Aghna itu menjadikan kaya, wa aqna menjadikan cukup. Lalu karena melihat ayat-ayat sebelumnya, amata wa ahya, mematikan, menghidupkan, oh berarti ini adalah kebalikannya. Adhaka wa abka, menjadikan tertawa, menjadikan menangis. Oh berarti aghna wa aqna ini juga kebalikan, kaya dan cukup. Oh berarti kebalikan kaya itu cukup, bukan miskin. Itu tafsirnya Ustadz Adi Hidayat. Ingat, itu tafsirnya Ustadz Adi Hidayat, bukan tafsir yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Aqna di dalam kitab-kitab tafsir itu maknanya beragam sekali. Catatannya sederhana saja. Ketika ini mau diikutkan ritmenya kepada ayat-ayat sebelumnya, yaitu selalu kebalikan-kebalikan, kayak apa? Menghidupkan, mematikan, menjadikan tertawa, menjadikan menangis, menjadikan kaya, maka ulama menafsirkan aqna itu dengan afqoroh, atau menjadikan fakir. Itu baru kebalikan. Sementara aqna sendiri banyak ulama menafsirkan beragam. Jadi kalau dinisbatkan kepada, jadi kata Allah kebalikan dari kaya itu cukup, itu aneh. Aqna itu kalau ditafsirkan dalam Al-Quran itu beragam. Ada yang ardo, artinya Allah menjadikan dia kaya dan Allah menjadikan dia ridho. Ada juga akhdamah, Allah aghna artinya mawalahu, memberikan dia harta. Wa akhdama, apa artinya akhdama? Allah jadikan dia memanfaatkan harta itu. Jadi nggak kebalikan, itu satu ritme, satu kalimat. Ketika mau ditafsirkan berkebalikan, maka maknanya bukan cukup tetapi miskin, afqoroh, memiskinkan. Dalam artian bisa jadi aghna artinya Allah menjadikan dia kaya, bisa juga aghna nafsahu, Allah jadikan diri itu kaya, Allah yang kaya. Wa afqoroh, dan Allah jadikan orang selain Allah itu miskin, artinya butuh kepada Allah ya. Ini tidak perlu terlalu kita pakai kitab-kitaban, saya sudah baca dalam tafsir manapun itu. Mesti kalau mau diposisikan kebalikan dari aghna, itu artinya afqoroh, menjadikan miskin. Kalau tafsirnya yang lain termasuk cukup, itu sepaket dengan aghna. Ziyadatun fil imtinan. Ardola, ahdamahla, atau ja'alahu yamlik. Allah menjadikan dia memiliki ya, imtilak. Jadi Allah beri dia harta, wa aqna, Allah jadikan dia memanfaatkan harta itu. Berarti ini ziyadatul imtinan. Itu adalah nikmat tambahan dari Allah. Berarti sepaket dari Allah jadikan dia kaya, Allah jadikan dia memanfaatkan kekayaan itu. Bisa berupa harta. Kalau cukup, justru kalau bahasa kita cukup, itu kan orang kaya itu kan cukup. Maksudnya cukup, apa yang dia butuhkan ada, sehingga dia tidak butuh yang lain karena sudah tercukupi. Itu kaya namanya. Sebetulnya dalam terjemahan itu, Allah menjadikan dia kaya dan cukup, itu bukan kebalikan, tetapi sepaket. Aghna artinya punya banyak harta, cukup artinya kebutuhan dia terpenuhi dengan harta itu. Begitu ya, begitu. Kalau mau ditarik kepada kebalikannya, maka berarti pakai tafsiran ulama yang memaknai itu afqoroh. Kenapa? Karena tidak mungkin di dalam Al-Quran itu tidak ada orang miskin, itu tidak mungkin.
Asnaf zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara. Itu bahasa Al-Qur'an. Ada orang fakir sebagai objek berzakat. Wal masakin, ada orang miskin. Kok bisa lalu ada ayat aghna wa aqna, enggak ada orang miskin? Itu tafsiran pribadi saja, tafsiran personal saja. Bahkan ada sutur rizqah ay yuwassi. Allah melebarkan rezeki seseorang, berarti mengkayakan dia. Wa yaqdir wa yudayyiq. Allah jadikan dia rezekinya sempit sehingga dia kekurangan. Ada begitu, Pak. Ada juga dalam ayat lain ketika cerita perahu dibolongi itu karena perahu ini punya orang miskin. Ada dalam Al-Qur'an itu ada miskin ya, Pak. Banyak. Kul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Gimana bisa di Al-Qur'an tidak ada orang miskin? Secara bahasa saja miskin itu ada. Lalu ulama juga menjelaskan miskin dan fakir ini yang mana yang lebih butuh. Ada yang mengatakan kalau fakir itu ya al-muhtaj, al-muta'affif, mereka butuh tapi menahan diri, tidak meminta-minta. Ada yang bilang al-miskin, yang al-muhtaj, al-muta'affif. Ya. Kalau fakir, al-muhtaj, as-sa'il. Itu sudah dibahas oleh ulama. Mana orang masuk miskin? Ya. Ada yang bilang miskin lebih parah dari fakir. Ada yang bilang sebaliknya. Yang jelas ini adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan juga kebutuhan pokok keluarganya. Makanya dia berhak menerima zakat. Begitu, kadang-kadang kita terlalu terbawa dengan imajinasi berbahasa kita sehingga menemukan kok terjemahannya ini kaya dan cukup. Oh berarti kebalikan kaya itu cukup, padahal ya aneh. Kalau mau diposisikan kebalikan artinya bukan cukup tetapi miskin atau fakir. Ini adalah kita memahami Al-Quran ihtiraman lil Quran. Bukan berarti saya lebih hebat dari Ustaz Adi Hidayat, beliau hafal Quran. Cuman kan ketika bicara itu beliau nggak sebut itu tafsir dari mana. Sama dengan suatu ketika dia bilang manistato'a itu artinya bukan orang yang mampu ya. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istato'ah. Istato'ah kata beliau itu bukan orang yang mampu ya. Ya nanti mungkin akan kita bahas tentang hal itu, di mana kadang-kadang kita itu menafsirkan Al-Qur'an ini kadang memang terjebak dari bahasa. Maka yang terpenting adalah kita jangan menafsirkan sendiri, kita baca bagaimana ulama bicara tafsirnya. Apa-apa yang hadir di kepala kita al-mutabadir secara langsung kita cepat menangkap, oh belum tentu itu kebenaran, perlu di cross check. Faktanya tidak ada ulama manapun yang mengatakan bahwa kebalikan dari kaya itu cukup ya. Yang ada justru kebalikan dari kaya itu miskin. Seperti yabsutur rizqa wa yakdir, itu kebalikan kaya. Yakdir di situ diartikan fakir. Begitu juga akna, kalau diartikan sebagai kebalikan dari aghna, maka tafsirannya adalah afqoroh. Kalau nggak diposisikan sebagai kebalikan, banyak tafsirnya. Akna'ah, Allah jadikan dia menerima. Ardo, Allah jadikan dia ridho. Akhdamah, Allah jadikan dia memanfaatkan harta yang dia miliki. Dan itu ziyadatun lil imtinan. Aghna adalah Allah memberi dia nikmat. Ziyadah lil imtinan, Allah berikan dia nikmat tambahan berupa akna. Dia mampu memanfaatkan apa yang dia miliki. Itu bukan kebalikan. Allahumma hadina hadal sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.